Masya Allah, sungguh luar biasa. Ki Ganjar Sumala mewariskan ilmunya bagi pembaca kitab ini. Saya yakin Pangeran akan menjadi seorang pendekar pilih tanding jika memahami dan mengamalkan kitab ini secara sungguh-sungguh. Somala. Ya, dialah yang kita cari. Sudah jadi mayat begini? Ya, beliau meninggal sudah lama. Luar biasa. Rupanya ini yang dimasuki Ganjar Sumala melakukan tapak karang. Apakah masih ada gunanya gelang perak ini? Sebab Ki Ganjar Sumala sudah tidak ada. Masih, Pangeran. Jawabannya ada di dalam kitab ini. Iya. Orangnya memang sudah tidak ada. Tapi pesan-pesannya ada dalam kitab itu. Iya. Mari kita berangkat. Ayo. Bagaimana, Pangeran? Berhasil? Ki Ganjar Sumala sudah meninggal. Hah? Tapi beliau meninggalkan kitab ini. Akan aku bawa kepada Romo Kiai di Kalisokar. Berarti rahasia gelang perak tidak bisa dipecahkan. Belum. Tapi aku yakin. Rahasianya ada di dalam kitab ini. Ya. Ini adalah teman saya Jatmiko. Dia pernah mengalahkan Aji Basa Pamungkas. Saya bermusuhan dengan Aji Basa Pamungkas karena masalah pribadi Kanjeng Pangeran. Dan kebetulan saya sedikit banyak mengetahui kelemahan dari Aji Basa Pamungkas. Kalau Kanjeng Pangeran memerlukan bantuan saya, dengan senang hati saya bersedia membantu Pangeran. Terima kasih. Siapapun yang memerangi musuh Mataram, kami terima dengan senang hati. Bila saatnya tiba, Andika bisa bergabung dengan kami. Daulat Kanjeng Pangeran. Monggo Pendekar, kalau konek. Mari. Ayo. Ajarwati? Ya, aku, Aji Basa Pamungkas. Ajarwati, kau bicara apa? Aku bukan Aji Basa Pamungkas. Aku Bayu Seta, kekasihmu.
Bayu Seta yang dulu adalah malaikat penolong. Dia adalah pendekar welas asih, pelindung yang lemah, penumpas kejahatan, penegak keadilan dan kebenaran. Dia adalah kebanggaan bagi kaum golongan putih. Akulah Bayu Seta yang kau katakan itu. Aku belum berubah. Aku masih seperti yang dulu. Tidak. Kamu bukan Bayu Seta. Kamu adalah Haji Basa Pamungkas, pendekar iblis yang menjadi musuh golongan putih. Anjarwati. Sekarang kita berhadapan sebagai musuh. Kita buat perhitungan. Aku atau kamu yang mati. Iya. Anjarwati. Ingat Anjarwati. Aku mencintaimu. Iya. Anjarwati. Wajah dan gerakanmu tidak bisa membohongi aku. Gerakanmu kelihatan ragu-ragu. Lepaskan. Lepaskan. Kalau kau benar-benar menginginkan nyawaku karena kebencian, silahkan, bunuh aku. Aku tidak akan melawan. Ayo. Aku pantang membunuh musuh yang menyerah. Cabut senjatamu. Kita bertarung sampai mati. Tidak, Anjarwati. Tidak. Aku mencintaimu. Diam. Cabut senjatamu, lawan aku. Aku tidak akan melawan perempuan yang aku cintai sepenuh hati. Lahir dan batin. Kamu sudah memegang pedang Cinde Kencana. Ayo, bunuhlah aku. Supaya kamu tahu bahwa cintaku benar-benar suci. Ayo, bunuhlah aku. Kalau memang kematianku bisa membuat kamu bahagia. Ayo, kenapa diam? Ayo, jangan ragu. Aku rela mati dibunuh oleh kekasihku. Ayo. Kalau kamu lebih percaya pada omongan orang lain daripada omonganku sendiri, yang mencintai kamu sepenuh hati, silakan. Bunuhlah aku. Aku rela. Asal kematianku bisa membuktikan ketulusan cintaku kepadamu. Ayo. Guru, kenapa menangis, Guru? Biarkan. Gurumu sedang disentuh kesadaran. Kau Haji Basa Pamungkas. Kau yang telah membuat guruku menangis, ha? Sabar, sabar dulu Mahesa. Aku mau bicara. Bicaralah di akhirat. Ya, 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 ya. Biarkan dia, Mesa. Tapi dia Haji Basa Pamungkas, Guru. Diam. Turuti perintahku. Kurang ajar. Mahesa benar-benar menjadi penghalang semua tujuanku. Lampir, aku memanggilmu. Kau dengar aku, Lampir? Ya, aku dengar. Ada apa? Cepat datang ke sini. Ada tugas untuk kamu. Tugas apa? Mahesa Jenar. Kau dan Grandong sanggup menghadapi Mahesa Jenar, bukan? Tanpa bantuanmu, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tidak sanggup menghadapi seperti amal rasuki seorang diri. Aku tahu. Maka itu kau cepat datang ke sini. Ya, aku segera datang. Rencana kita merebut Raden Samba jadi berantakan.
Aji Basa Pamungkas menyuruh kita datang, Nek. Iya, ayo cepat, sebelum dia marah. Aku ada akal. Akal apa? Mendapatkan Raden Samba tanpa bersusah payah. Mana mungkin. Kita harus berjuang keras untuk merebut Raden Samba dari pelukan Endang Cuiri. Mana dia? Siapa? Katanya ada Mahesa Jenar. Dengan Dewi Racun? Iya, mana? Ada di sini, di sekitar sini. Cari mati dia. Dewi Racun. Jangan mengusik Dewi Racun. Menyakiti dia berarti menyakiti aku. Pak Mungkas, kau jangan berjiwa lemah. Ingat cita-cita kita, merebut Mataram. Siapapun yang menjadi penghalang, harus kita tumpas. Siapa yang berjiwa lemah? Buktinya, baru saja aku mengancam Dewi Racun. Kau sudah naik pitam. Jangan campur adukan urusan Dewi Racun dengan cita-cita kita merebut Mataram. Ingat Pak Mungkas, Dewi Racun adalah pengikut setia Sultan Agung yang fanatik. Ketika Belanda berseteru dengan Mataram, Dewi Racun yang mati-matian membela Mataram. Persoalannya sekarang bukan antara negara dengan negara, tapi antara pribadi, perorangan, antara aku dengan Sultan Agung. Sebelum hal itu terjadi, Mahesa Jenar dulu harus dibunuh. Sebab orang yang akan melaporkan pada Sultan Agung sudah pasti Mahesa Jenar. Bukan Mahesa Jenar yang mati, tapi kau. Sebab kau tidak mampu menghadapi Cemeti Amal Rasuli. Aku tahu itu. Oleh sebab itu, aku minta kamu yang menghadapi Mahesa Jenar. Kau manusia linglung, Pamungkas. Kau yang lebih hebat dari aku. Lebih dahsyat, lebih sakti mandraguna. Kau tidak bisa mengalahkan Cemeti Amal Rasuli. Baik, ikut aku. Kemana? Ke Pulau Kambangan. Pangeran Purbaya pasti sudah sampai di sana. Ayo. Penggawa, Daulat Gusti Pangeran, hamba mohon maaf mengganggu perjalanan. ada apa? Hamba membawa Nawala dari Kanjeng Sultan. Di Kadipaten Wirasaba terjadi perebutan kekuasaan. Perbuatan Aji Basa Pamungkas. Bukan, tidak ada hubungannya dengan Aji Basa Pamungkas. Lalu, diakibatkan oleh apa? Raden Sarawi Putra Selir mengangkat senjata untuk merebut kekuasaan dari Raden Pinara, putra pemaisuri yang sah. Lalu apa lagi Nawala dari Kanjeng Gusti Sultan Agung untuk kami? Kanjeng Gusti Sultan Agung memerintahkan Kanjeng berdua, Tumenggung Wiralaga dan Tumenggung Alap-Alap, untuk segera pergi ke Kadipaten Wirasaba. Sedangkan Kanjeng Pangeran diperintahkan untuk tetap melanjutkan tugas menangkap Aji Basa Pamungkas. Ini surat perintah resmi dari Kanjeng Gusti Sultan Agung mengenai pemberontakan yang terjadi di Kadipaten Wirasaba. Benar, dan yang ditugaskan untuk pergi ke sana, saya dan Rai Mas Alap-Alap. Di sana terjadi pemberontakan. Mau tidak mau, kita harus membawa pasukan. Benar, pemberontakan bersenjata sangat berbahaya. Pasukan Mataram sangat diperlukan untuk menjaga keadaan dan sekaligus bertindak keras untuk menumpas pemberontakan. Bila mana diperlukan. Pasukan Mataram sudah berangkat ke Kadipaten Wirasaba, dipimpin Tumenggung dan Upaya. Bagus, kalau begitu sekarang kami berangkat. Kami berangkat, Pangeran. Selamat jalan. Itu Pangeran Purbaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau pada kemana ini? Kami mau ke Pulau Kambangan untuk bergabung dengan Pangeran. Iya. Tapi di tengah jalan, kami bertemu dengan Jatmiko dan Kalagondang yang mengabarkan Pangeran sudah pulang. Pangeran, kemana yang dua lagi? Tumenggung Wiralaga dan Tumenggung Alap-Alap. Mereka mendapat perintah dari Gusti Sultan
pergi ke Kadipaten Wirasaba, ada kemelut di sana. Pangeran, ya. Kalau boleh, saya ingin melihat kitab Somala yang Pangeran dapatkan dari Gua Pertapan Ki Ganjar Somala di Pulau Kambangan. Sebentar. Saya belum tahu apa isinya, sebab belum saya sempat baca. Masya Allah, sungguh luar biasa. Ki Ganjar Somala mewariskan ilmunya bagi pembaca kitab ini. Saya yakin Pangeran akan menjadi seorang pendekar pilih tanding jika memahami dan mengamalkan kitab ini secara sungguh-sungguh. Tidak usah dikejar. Biar mereka lapor pada Haji Basar Pamungkas. Ini Pangeran. Terima kasih. Saya tidak percaya mereka itu murid Ki Ganjar Somala. Kenapa, Pangeran? Sebab menurut keterangan Romo, murid Ki Ganjar Somala hanya seorang, Haji Basar Pamungkas. Mereka hanya murid-murid Haji Basar Pamungkas. Untuk menjatuhkan mental kita, mereka mengaku sebagai murid Ki Ganjar Somala. Tidak apa. Sebab bagaimanapun, yang jelas mereka akan lapor kepada Haji Basar Pamungkas bahwa kitab gurunya berada di tangan kita. Iya. Sekarang kita langsung saja menemui Romo di Padepokan Kalisoka untuk meneliti kitab Somala ini. Mudah-mudahan di dalamnya ada petunjuk penting tentang gelang perak milik Haji Basar Pamungkas. Sekaligus petunjuk bagaimana caranya kita bisa mengalahkan Haji Basar Pamungkas. Benar. Saya ambil kuda dulu. Kitab Somala itu berhasil direbut lagi oleh orang-orang Mataram. Kamu konyol banget, Talang. Mengaku murid Ki Ganjar Somala. Iya, jadinya babak belur begini. Maksudku untuk menjatuhkan mental mereka agar mereka takut. Ya gertak sambal, nggak taunya mereka malah beringas. Kalau sampai Haji Basar Pamungkas tahu kita mengaku-ngaku sebagai muridnya Ki Ganjar Somala, mampuslah kita. Tapi kalau kita bisa memiliki kitab Somala itu, kita akan jadi orang yang lebih sakti dari Haji Basar Pamungkas. Betul. Kita tidak usah takut pada Haji Basar Pamungkas.
malah kita bisa melenyapkan Aji Basa Pamungkas. Dan kitalah yang akan menjadi penguasa jagat Nusantara. Ya, maka dari itu, kita harus merebut kitab Somala itu dari orang-orang Mataram. Kalau cuma bertiga, tidak akan kuat. Kita harus menghubungi teman-teman yang lain, pendekar-pendekar sakti. Ya. Terlambat. Pangeran Purbaya sudah sampai di sini. Kita keduluan. Mungkin mereka masih ada di dalam. Kalau mereka ada di dalam, berarti sedang berhadapan dengan guruku. Kita tunggu sampai mereka keluar. Iya, kalau benar mereka ada di dalam. Kalau tidak, kita hanya buang-buang waktu saja di sini. Kalau begitu kita masuk saja. Ya, kamu yang masuk. Aku tunggu di sini. Loh, kenapa? Aku bisa dibunuh oleh guruku. Dibunuh gurumu? Kok aneh? Kau kan muridnya. Guru benci sekali padaku. Berarti kau punya masalah dengan gurumu sendiri. Murid murtad. Kau Grandong, berani menyebut aku murid murtad? Huh. Aku bunuh kau Grandong. Huh. Pamungkas, kalau kau pendekar Digjaya, calon penguasa jagat Nusantara ini, kau harus jujur. Kau tidak perlu marah terhadap teman sendiri. Walaupun apa yang dituduhkannya itu benar. Kau benar, Grandong. Aku memang punya kesalahan besar kepada guruku. Itulah sebabnya kenapa aku tidak mau bertemu dengan beliau. Baik, kalau begitu kau tunggu. Grandong, ikut aku. Mereka pasti ada di dalam. Hati-hati. Ini pasti yang dikatakan Aji Basa Pamungkas, bahwa Ki Ganjar Somala punya piaraan ular. Mati juga, Den. Benar-benar hebat Pangeran Purbaya. Tumenggung Wiralaga dan Tumenggung Alap-Alap. Ular ini bukan ular biasa, tapi mereka bisa berhasil membunuhnya. Ada ruangan lagi. Kita masuk saja, sampai bisa menemukan Pangeran Purbaya. Panggil Aji Basa Pamungkas. Baik, Den. Aku lupa memberitahu kamu. Di dalam gua ini banyak jebakan. Lalu gurumu di mana? Apa ada di dalam sini ruangan lain? Dan gurumu bertapa di ruangan itu? Tidak ada. Ini ruangan terakhir. Disinilah tempat guruku bertapa. Lalu di mana gurumu? Kok tidak ada? Di situ. Berarti gurumu sudah mati. Tidak mungkin. Dibunuh oleh Pangeran Purbaya. Kesaktian Pangeran Purbaya. Tidak ada seujung kuku guruku. Kalau begitu mereka kerjasama. Kerjasama? Iya. Ki Ganjar Somala dibawa ke Mataram. Lalu pertapaannya sengaja ditimbuni tanah dan batu-batu untuk mengelabui kita.
Mau apa dia? Kemanapun kalian lari, tidak akan lolos dari tanganku. Apa maksudmu? Berikan kitab Somala padaku. Hei, aku tidak main-main. Masih dipegang sama Pangeran Purbaya. Jangan bohong. Mau bohong, mau tidak, itu urusan kami. Sajikan makanan yang lengkap buat kami, ya? Minum air dulu, ya. Dia ada di sini. Siapa? Rangkastala. Mau apa dia di sini? Ya, Pasti ada sesuatu yang dia incar. ya. Kita dengarkan saja pembicaraan mereka. Sepertinya ada hal yang penting yang mereka bicarakan. Tetapi usahakan jangan sampai mereka curiga. Ya, kalau kita bisa merebut kitab Somala, bagaimana mengaturnya? Kitab cuma satu, sedangkan kita bertiga. Belum apa-apa sudah repot. Nanti saja kalau kitab Somala itu sudah ada di tangan kita, baru kita atur. Sudah lama aku ingin jadi murid Ki Ganjar Somala. Sekarang bisa belajar melalui kitabnya. Berat. Kita harus berhadapan dengan kekuatan Mataram. Jangan pakai kekerasan, pakai ini. Gunakan otak dan pakai akal. Segala sesuatunya kalau kita gunakan akal pasti akan beres. Hah? Ada apa? Mereka datang lagi. Shh, aku sudah tahu. Layani saja baik-baik. Jaga, jangan sampai mereka mengamuk lagi seperti tahun kemarin. Kalian berani pada Pangeran Purbaya? Kalau dia sendirian, aku berani. Apalagi kita bertiga. Aku yakin kita bisa mengalahkan Pangeran Purbaya. Maka dari itu, kita harus menunggu sampai dia sedang sendirian. Baru kita beraksi. Layan. Ada apa, Den? Hitung. Semuanya 4 benggol. 4 benggol, mahal sekali. 2 benggol. Ayam panggang 2 dan lodehnya 3 mangkok. Tidak, aku hanya bersedia membayar 2 benggol. Tapi harus... Ayo cepat. Mereka mengincar kitab Somala yang sekarang berada di tangan Pangeran Purbaya. Ternyata kita punya saingan yang sangat berat. Mereka juga sama seperti kita. Mengincar kitab Somala. Kita jangan mundur. Sebab rezeki orang itu masing-masing. Siapa tahu kita yang beruntung mendapatkan kitab Somala. Kau tahu yang kulihat tadi? Tidak. Banteng Lodra dan Garang Ireng. Yang benar. Sumpah, aku tidak pernah lupa pada cecunguk itu. Kita lihat dari dekat lagi. Kita balik lagi. Untuk apa? Mereka pasti telah mendengarkan pembicaraan kita. Mereka akan ngomong ke orang lain dan ngomong lagi ke orang lainnya. Jadi tersebar kemana-mana. Padahal kitab Somala itu harus dirahasiakan. Maka dari itu, sebelum hal itu terjadi, kita harus membungkam mulut mereka. Benar. Ayo kita balik lagi. Cukup. Ayo. Dasar maling tak tahu diuntung. Dia berani main-main dengan kita. Mereka belum tahu siapa kita. Pasti mereka belum jauh. Ayo kita bekuk, balik Roji. Ayo.
Ya, sepertinya ada 3 orang. Ya. Ke sana. Ayo kita kejar, tunggu. Sepertinya mereka memancing kita supaya kita mengejar mereka. Berarti sengaja mereka menantang kita. Iya, mari kita ladeni mereka. Ayo. Ayo. Itu kuda milik kita. Kenapa? Jebakan. Apa maunya mereka? Sudah kuda kita dicuri, kitanya juga mau ditangkap. Mari kita cari. Ayo. Nah.